Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita renungkan sejenak tentang belas kasih. Ada seorang kudus terkenal namanya Santo Thomas Aquinas atau Thomas Aquino. Ia adalah seorang imam Dominikan kelahiran Italia yang hidup dari tahun 1225 sampai dengan 1274. Teolog dan pujangga gereja ini pernah berkata yang ditulis dalam buku yang terkenal Summa Theologia. Bunyinya begini. Belas kasih adalah yang terbesar dari segala keutamaan. Melalui belas kasih, kemahakuasaan Allah dinyatakan pada tingkat yang tertinggi. Kemahakuasaan Allah dinyatakan secara berlimpah. Kita uji kata-kata Santo Thomas ini. Kebenarannya sejauh mana? Untuk itu mari kita lihat bacaan pertama yang tadi sudah kita dengar. Kitab kedua Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai dengan 44. Dikisahkan bahwa Nabi Elisa suatu saat dapat kiriman makanan berupa roti jelai sebanyak 20 biji. Nah, roti yang diterima oleh Nabi Elisa ini, apakah dimakan sendiri? Enggak. Nabi Elisa seorang yang berbelas kasih. Maka dia berkata kepada pelayannya begini, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Orang-orang ini yang dimaksudkan oleh Elisa adalah orang-orang yang jumlahnya ada 100 orang dan mereka semua adalah orang-orang lapar. Lalu pelayan ini berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Rotinya cuma 20, orangnya 100 orang. Gimana mencukupi? Tapi kemudian roti itu dihidangkan untuk 100 orang itu. Dikisahkan di ayat terakhir, ayat 44. Lalu dihidangkannya lah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa. Luar biasa. Hanya 20 roti loh. Logikanya untuk 100 orang pasti pertama enggak cukup, kedua kalaupun dibagi-bagi pasti juga tidak kenyang. Tapi kenyataannya mereka bisa makan sampai kenyang dan masih lebih. Dari bacaan Injil mari kita lihat. Suatu saat Yesus berkata kepada Filipus,
ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong mau mengikuti dia. Dan hati Yesus adalah hati yang penuh belas kasih. Maka dia tanya kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Lalu Filipus bilang, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Waktu itu orang kerja 1 hari itu upahnya 1 dinar. Maka kalau 200 dinar itu berarti kurang lebih orang bekerja setengah tahun. Nah itu kalau dibelanjakan untuk beli roti nggak akan cukup untuk mengenyangkan 5.000 orang laki-laki itu. Yang pasti makannya banyak. Nah, Andreas yang tahu atau mendengar dialog antara Yesus dan Filipus, kemudian dia mendekat kepada Yesus dan bilang, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus katakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Yesus mengambil roti dari seorang anak kecil itu, kemudian mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada sebanyak orang itu, mereka makan sampai kenyang dan dikatakan masih ada lebih sebanyak 12 bakul penuh. Luar biasa. Kata-kata Santo Thomas Aquinas terbukti bahwa melalui belas kasih kemahakuasaan Allah dinyatakan pada tingkat yang tertinggi. Jelas. 5 roti dan 2 ikan bisa membuat orang sebanyak itu makan kenyang dan masih lebih. Dan inilah letak kemahakuasaan Allah. Dinyatakan lewat orang yang memiliki belas kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, siapa orang-orang yang berbelas kasih yang dikatakan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil? Pertama, Elisa, abdi Allah itu. Dia adalah seorang yang berbelas kasih. Kedua, anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Semuanya diambil untuk dibagi-bagikan dan dia tidak teriak-teriak dan tidak nangis. Dan yang ketiga, Yesus sendiri. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan belas kasih Allah kepada banyak orang yang sedang menderita kekurangan makanan, yang sedang lapar. Apa pesannya untuk kita Bapak Ibu saudara-saudari? Saya katakan lagi apa yang ditulis oleh Santo Thomas Aquinas di bukunya yang terkenal itu. Belas kasih adalah yang terbesar dari segala keutamaan.
melalui belas kasih kemahakuasaan Allah dinyatakan pada tingkat yang tertinggi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita belajar dari Nabi Elisa. Kita belajar dari anak kecil. Kita belajar dari Yesus Sang Guru. Menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan belas kasih-Nya kepada sesama.